dihubungi oleh Menteri dalam Kabinet Bapak Jokowi yang menyatakan keinginan dari Bapak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Itu pernah saya sampaikan di dalam beberapa diskusi karena ada seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh Menteri dalam Kabinet Bapak Jokowi yang menyatakan keinginan dari Bapak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Itu pernah saya sampaikan ke publik. Dan kemudian melihat apa yang terjadi dengan Partai Golkar yang mula-mula juga ada rumor seperti itu. Ternyata itu kan terjadi. Maka apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri tersebut itu adalah benar. Di sini kami ingin menegaskan bahwa Bu Mega bukan hanya Ketua Umum PDI Perjuangan, beliau putri proklamator. Bu Mega sudah menjadi bagian dari suatu ide, gagasan, cita-cita bagaimana negara hukum dibangun. Bagaimana negara karakter pemimpinnya tidak boleh otoriter. Bagaimana Bu Mega membangun legacy untuk melawan pemerintahan yang otoriter, yang korup, penuh dengan nepotisme dan kolusi. Bagaimana Ibu Mega penuh dengan gagasan tentang emansipasi, tentang meletakkan prinsip-prinsip demokrasi berada di tangan rakyat. Nah, karena itulah sikap PDI Perjuangan sangat jelas. Ketika ada pihak-pihak yang mencoba secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan kekuasaannya untuk mencampuri kedaulatan PDI Perjuangan yang dijamin oleh konstitusi, oleh undang-undang, ya maka seluruh jajaran partai dengan militansi tinggi, dengan pertaruhan jiwa raga, siap akan membela Ibu Mega dengan seluruh gagasan-gagasannya itu. Nah, sehingga Ibu Mega justru menyatakan untuk bersedia menjawab permintaan dari Rakernas ke-5 yang memohon Ibu Mega untuk berkenan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan kembali. Karena ide untuk membangun demokrasi, untuk setia pada konstitusi, setia pada jalan demokrasi, setia pada kedaulatan rakyat, ini ada pihak-pihak yang mau mengganggu prinsip-prinsip fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi ini menjelang 17 Agustus yang merupakan peringatan bahwa kemerdekaan Indonesia ini membangunkan jiwa-jiwa rakyat Indonesia agar merdeka, berdaulat, untuk tidak mampu ditekan oleh siapapun yang mencoba menyelewengkan semangat 17 Agustus tersebut. Percobaan mengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih, Mas? Ya, semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Kedaulatan partai itu dilindungi oleh konstitusi. Kami warga negara yang sah, kami partai yang sah, sehingga pemilu kada pun sekarang sepertinya itu mau digeser hanya untuk kekuasaan itu. Mas, ini momentum Bu Mega mengatakan akan penjagalan partai atau PDIP ini karena melihat momentum Golkar yang sekarang diguncang gitu. Jadi itu bisa membuktikan apa yang disampaikan Bu Mega itu benar gitu. Itu momentum suara kebatinan, suara nurani yang bening. Itu momentum ketika kami mempersiapkan pemimpin-pemimpin dari rakyat dan kemudian ada yang mencoba untuk mengganggu. Di antara calon kepala daerah yang diumumkan kemarin, calon wakil kepala daerah itu ada sosok yang mulai berkarir di PDI Perjuangan itu sebagai office boy. Kemudian dia belajar manajemen, belajar komputer, mengambil S1, S2, akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI dan sekarang mau meranding ya sebagai salah satu pimpinan kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan menempatkan pilkada itu sebagai proses dari arus bawah agar setiap warga bangsa bisa menjadi pemimpin dan tidak boleh ada pihak manapun yang mengganggu hanya karena kepentingan pemilu 2029. Mas, kemarin kan Pak Ahok bilang seharusnya pilkada ini untuk koalisi partainya dibatasi gitu agar tidak rombongan gitu partai yang koalisi. Nah, ini menurut Mas Hasto sendiri senada dengan? Ya, prinsipnya kedaulatan rakyat harus dihormati. Aspirasi arus bawah itu tidak boleh dihalang-halangi oleh kekuasaan. Itu juga menjadi kesadaran dari elit-elit partai politik. Buat apa ada regulasi detail ketika spirit penyelenggaranya itu tidak memahami aspek-aspek fundamental dari kedaulatan rakyat itu. Lalu pemilu secara langsung mencoba
untuk diakal-akali dengan pendekatan kekuasaan, dengan intimidasi hukum. Ini yang harus kita hadapi bersama-sama karena ini demokrasi kita, ini masa depan kita, ini kebebasan kita untuk berserikat, berkumpul, dan bersuara. Gitu dengar, ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.